Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada hari Selasa 9 Desember tahun 2025, Wakil Menteri Hukum Profesor Edi Omar Syarif Hiaris pada kegiatan sosialisasi KUHP dengan tema pemahaman substansi dan implikasi terhadap penegakan hukum nasional yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara bekerja sama dengan TVRI Stasiun Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, selain menyampaikan tentang orientasi KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beliau juga menyampaikan tentang misi KUHP nasional. Misi dari KUHP nasional ini yang pertama adalah KUHP nasional ini berupaya untuk menghilangkan nuansa-nuansa kolonial. Nuansa-nuansa kolonial ini kita lihat di dalam KUHP lama yang sama sekali belum berbicara soal kemanfaatan, belum berbicara soal keadilan dan lain sebagainya. Sementara di dalam KUHP baru khusus mengenai buku 1, dekolonisasi ini terlihat jelas, antara lain satu, bahwa KUHP nasional ini tidak lagi retributif tetapi korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, KUHP baru ini tidak lagi berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Yang ketiga, hukum pidana tidak lagi bersifat pembalasan, tetapi dia lebih humanis namun tidak permisif. Artinya apa? Hukum pidana ini mempersuasi supaya orang tidak melakukan tindak pidana. Tetapi kalau dia terlanjur melakukan suatu tindak pidana, maka dia akan diperbaiki. Yang keempat, bahwa KUHP nasional ini mengenal kodifikasi alternatif pidana. Artinya pidana penjara masih merupakan pidana pokok, tetapi sedapat mungkin tidak dijatuhkan. Yang terakhir, kita lihat bahwa ada pedoman pemidanaan atau standar pemidanaan yang akan digunakan oleh hakim. Selain itu, semua KUHP baru juga mengenal hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya kita juga melihat pada kearifan lokal, juga melihat pada situasi dan kondisi sosial budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, misi KUHP nasional adalah demokratisasi. Artinya KUHP baru ini sama sekali tidak mengekang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan demokrasi, namun mengatur berbagai kebebasan itu sehingga dalam pelaksanaan hak berdemokrasi tidak mengganggu hak orang lain. Yang ketiga, KUHP baru ini memiliki misi yang kita sebut dengan istilah konsolidasi. Artinya, berbagai ketentuan undang-undang di luar hukum pidana KUHP baru ini mencoba merangkum kembali, mencoba untuk mengumpulkan kembali di dalam suatu kitab undang-undang. Namun terhadap tindak pidana khusus seperti narkotika, korupsi, terorisme, pencucian uang, dan pelanggaran berat HAM yang dimuat di dalam KUHP nasional hanyalah bersifat crime atau kejahatan inti. Namun undang-undangnya masih tetap berlaku sepanjang terhadap pasal-pasal yang tidak diatur dalam KUHP. Yang berikut adalah harmonisasi. Misi yang keempat, artinya KUHP nasional ini berupaya mencoba untuk menyesuaikan dengan berbagai undang-undang yang ada di luar KUHP. Dan yang terakhir, KUHP nasional ini juga memiliki misi modernisasi. Artinya dia bisa menanggulangi berbagai kejahatan dimensi baru yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah misi dari KUHP nasional yang memiliki visi yang tadi sudah disebutkan, adalah keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Mengenai kesiapan pelaksanaan KUHP pada tanggal 2 Januari tahun 2026 ini, pada tanggal 18 November yang lalu DPR telah mengesahkan. Jadi 3 minggu yang lalu DPR telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pelengkap untuk melaksanakan KUHP baru. Jadi tepat pada tanggal 2 Januari tahun 2026 nanti kita memiliki KUHP baru yang akan diimplementasikan dengan menggunakan KUHP yang baru. KUHP yang baru ini sudah menyesuaikan dengan KUHP nasional sehingga tidak ada kegamangan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan KUHP nasional di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya yang paling terakhir tadi yang saya katakan di dalam penegakan hukum yang amat terpenting itu atau tidak kalah pentingnya adalah mengenai kesadaran hukum masyarakat. Artinya saya yakin bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki adat ketimuran dan lain sebagainya bisa mengimplementasikan KUHP nasional di dalam kehidupan bermasyarakat.
berbangsa, dan bernegara, dan akan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dengan KUHP yang baru. Teman-teman semua, inilah yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum Profesor Edy Omar Syarif Hiaris. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.